Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk menikmati segala sesuatu yang Tuhan telah sediakan kepada kami. Termasuk firman-Mu yang Kau sediakan setiap hari untuk kami renungkan, untuk kami hidupi sebagai penopang, sebagai alat yang mengarahkan kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk memahami, mengerti isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini terambil dari Imamat 17 ayatnya yang ke-11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Pernahkah kita berpikir tentang pentingnya darah dalam tubuh? Darah mempunyai peran sangat penting dalam tubuh manusia, yaitu sebagai sistem transportasi dan pelindung yang menjaga tubuh tetap hidup dan sehat. Alkitab mencatat bahwa nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat yang ke-11. Ayat ini menegaskan bahwa darah bukan sekedar bagian tubuh, melainkan lambang kehidupan yang berharga di hadapan Tuhan. Tentang darah, Tuhan melarang umat memandang darah secara sembarangan, karena darah berbicara tentang hidup, pengorbanan, dan pendamaian. Setiap tetes darah korban mengingatkan bahwa dosa membawa maut dan pengampunan selalu memiliki harga darah yang tercurah. Tuhan sedang mengajar kepada kita umat-Nya bahwa kekudusan tidak bisa dipisahkan dari penghargaan terhadap hidup yang Tuhan berikan. Di zaman sekarang manusia sering menganggap enteng dan meremehkan dosa. Banyak orang menganggap kebohongan kecil, dendam, kepahitan, atau kompromi sebagai hal biasa. Namun kitab Imamat pasal 17 mengingatkan bahwa dosa bukan perkara ringan. Ada harga kehidupan yang terlibat di dalamnya. Karena itu pengampunan Tuhan bukan alasan untuk kita hidup sembarangan, melainkan panggilan untuk hidup dengan penuh penghargaan dan hormat kepadanya. Bagi kita orang percaya, ayat ini menunjuk kepada karya Tuhan Yesus Kristus. Darahnya dicurahkan bukan hanya untuk mengampuni, tetapi juga memulihkan dan mendamaikan hubungan manusia dengan Allah. Keselamatan bukan diperoleh karena usaha manusia, melainkan karena kasih dan pengorbanan Kristus. Mari jalani hidup dengan penuh tanggung jawab sebagai ucapan syukur dan penghargaan atas anugerah pengampunan Tuhan. Jangan lagi sembunyikan dosa dalam hidup kita. Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, sebab Dia sanggup menyucikan, memulihkan, dan memberi hidup yang baru bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami saat ini datang kepadamu Tuhan. Mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu kami sering jatuh, berulang-ulang kami. Kami mohon maaf, tapi kami juga melakukan yang sama lagi. Kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Kami butuh pengharapan yang Engkau sediakan kepada kami. Tolong kami, bukan hanya meminta pengampunan, minta disucikan, tetapi sungguh-sungguh mau bertobat, menyesali semua pelanggaran kami, dan kembali kepadamu, Allah yang memberikan pengampunan. Allah memberikan kami kesempatan dan pengharapan untuk dapat hidup bersamamu. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang baru dan pengharapan yang baru. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.